Baik, selamat pagi adik-adik. Salam jumpa kembali ya. Kita di mata kuliah Visual Basic yang ke-9 untuk program simpan data ya. Nah, kita jalankan dulu slide-nya. Oke. Visual Basic 9, program simpan data dengan teknik ADO. Ya. Apa kabar kalian semua adik-adik? Ya, selamat pagi semuanya. Abang harapkan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan termotivasi tinggi untuk belajar ya. Nah, jadi adik-adik ingat ya, dalam kuliah ini harus diawali dengan semangat antusiasme ya. Nah, jadi kalau sudah semangat kita, maka kita pun jadi serius konsentrasi belajarnya. Tapi kalau kita lemas-lemas, malas-malas ya, apapun yang dijelaskan nggak masuk ya. Nah, jadi kalau semangat, kita pasti memperhatikan dengan sangat serius ya, mengikuti dengan sangat mendetail ya, apa kira-kira yang disampaikan, paham nggak, sampai paham ya. Nah, begitulah belajar ya adik-adik ya. Jadi semangat, milikilah semangat. Tanpa semangat tidak ada pekerjaan yang dapat diciptakan ya. Nah, jadi pekerjaan kamu hari ini ya tentu belajar ya. Bagaimana kamu belajarnya supaya berhasil? Berhasil itu maksudnya kamu paham, kamu bisa mengerti, dan kamu bisa mempraktekannya tentunya, bisa membuat program sendiri. Nah, hari ini kita belajar tentang Visual Basic 9 mengenai program simpan data dengan teknik ADO. Visual Basic yang ke-8 yang sebelumnya itu kita masih belajar tentang bagaimana mengkoneksikan, ya kan? Nah, kita buat database dengan Microsoft Access, lalu data-data yang ada tersimpan di dalam tabel kita tampilkan lewat program Visual Basic. Itu yang ke-8, masih koneksi saja dia. Nah, Visual Basic yang 9 kita menginput datanya atau menyimpan datanya lewat program Visual Basic, tersimpan ke dalam database dan tabel yang kita rancang dengan menggunakan Microsoft Access. Nah, ada teknik untuk menyimpan data dalam ADO, yaitu teknik yang disebut dengan Add New. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kita masuk ke pengantarnya. Program simpan data ini merupakan program yang bertujuan untuk menambah record baru ke dalam suatu tabel dengan teknik ADO ya. Jadi ada record baru. Kalau sudah disiapkan record baru, berarti kan itu artinya menambah atau menyimpan data baru ke dalam tabel. Ya, bagaimana bisa menyimpan atau menambah record baru? Harus ada teknik ADO yang digunakannya. Teknik ADO-nya ini dia. Nah, jadi ada metode add new. Add itu kan tambah, new baru, berarti menambah data yang baru. Jadi ada metode add new dalam ADO yang berfungsi untuk menyimpan record. Nah, merupakan salah satu metode dalam ADO. Ya, ini ada metode lainnya. Ada metode update, metode delete, dan metode lainnya. Jadi ini salah satu metode dalam ADO untuk menyimpan record baru. Ya. Nah, bagaimana sintaks bentuk umum metode add new? Nah, jadi ini dia. Record set ini maksudnya adalah variabel record set yang kita deklarasikan dalam kode program. Titik, langsung kita buat add new. Nah, lalu variabel record set titik apa nama filenya? Sama dengan apa nilai yang mau kita simpan. Nah, ya kan? Ini filenya, ini apa nilainya. Nah, ini n. Kalau filenya ada 3, berarti 3 kali kita buat. Kalau cuma 2, berarti 2. Setelah itu update. Nah, update ini dia akan memperbarui data yang ada di dalam tabel. Kita sudah tambah data. Ya, diperbaruilah. Yang awalnya dia kosong, berisi 1 data. Yang awalnya 1 data, berisi jadi 2 data. Jadi diupdate dia untuk tabelnya. Oke, record set itu kan tabel ya. Nah, ini metodenya. Kita masuk ke algoritma. Yang pertama, tentu kita rancang database melalui Microsoft Access dengan nama VB9 lah ya, karena ini topik VB9, ya kan? Oke. Simpan pada drive E. Yang kedua, rancang tabel dengan nama biodata. Kita buat namanya biodata. Rancang struktur tabel biodata sebagai berikut. NIM, nama, alamat, jurusan, grup. Tipe datanya semua short text ya, atau teks.
Yang keempat, rancang tampilan form yang sesuai untuk program input data. Nah, sini sudah ada tampilan-tampilannya yang sudah abang siapkan. Nah, ini merancang database dengan Microsoft Access. Nanti buka blank database. Nah, namanya VB9. Tentukan dia simpan di drive A. Setelah itu, klik tombol create. Ya, ini sudah kita laksanakan di pertemuan yang ke-8. Nah, lalu rancang tabel. Nah, namanya biodata. Ini langsung kita buat nanti. Begitu kita buat database, kita akan buat tabel. Kasihlah nama tabelnya biodata. Lalu klik OK. Setelah itu rancang struktur tabel. Nah, ini struktur tabelnya. Name, nama, alamat, jurusan grup, tipe datanya atau data type-nya, short text. Ini di Microsoft Access. Nah, nanti ini ya, ketika kita mau membuat database, kenapa dia extensionnya MDB ya, supaya jangan salah. Nanti formatnya atau tipenya untuk aksesnya itu gunakan yang 2002, ini dia format 2002-2003 agar database-nya berextension MDB ya. Kalau dia bawaan dari Office-nya dia mungkin ACCDB. Ya, jadi supaya sama dia kita menggunakan providernya nanti harus menggunakan MDB lah database-nya. Ya. Oke. Tipe datanya sudah. Yang keempat, rancang tampilan form VB. Nah, ini kan form input. Dari form kita rancang, pakai label, ini pakai teksnya, kasih nanti namanya, ya. Ini namanya T-name, T-nama, T-alamat, T-jurusan, T-group. Lalu tombol simpan, C batal, C keluar. Lalu ada objek data grid. Nah, ya. Ini tampilan formnya. Nah, oke, kita masuk ke program. Nah, ya. Jadi sebelum kita ke program, maka kita harus aktifkan referensi ADO dulu, Visual Basic. Ya. Lalu ketikkan program, variabel koneksi dan sebagainya. Oke, kita buka saja dulu. Yang pertama kita langsung buka Microsoft Access-nya dulu ya. Microsoft Access, ini Microsoft Access. Ya, biar kita sesuaikan database-nya. Nih, database-nya tadi adalah VB9 ya. Kita stop aja dulu. Ya, ini dia. Caranya bagaimana? Kita pilih blank data desktop database. Ya, setelah itu kita atur dulu di sini penyimpanannya. Oke, kita atur dia, kita simpan di drive A. Sesuai dengan langkah-langkahnya tadi. Nah, di sini kan ada tipenya. Kita ganti dia menjadi 2002-2003. Namanya adalah VB9.mdb. Ya, VB9 simpan di drive A 2002-2003. Kalau sudah, ini sudah, kita klik saja create. Oke, ya. Yes. Nah. Oke. Lalu kita akan buat tabelnya. Caranya dari menu view, pilih design view. Nah, di sini kan minta nama tabel. Nama tabelnya adalah biodata, ya. Bisa ya. Kita abang klik dari view, dia design view karena kita mau desain strukturnya, struktur tabelnya. Pilih biodata, oke kan. Nah, ini gak usah pakai primary key, ini ada kan tanda kunci ini, hilangkan aja, klik primary key. Lalu kita masukkanlah strukturnya. Strukturnya tadi adalah name, nama, alamat, jurusan grup, short text semua ya. Maka buat aja begini. Name, ganti short text. Ya, name, nama, short text, alamat, jurusan, grup. Ya, sudah sama. Oke ya. Nah, kalau sudah ini, maka sudah selesailah kita rancang. Database-nya sudah kita buat namanya VB9, tabelnya sudah kita buat namanya biodata. Ya. Kalau sudah bagaimana? Kita tutup saja database-nya. Jawab yes. Oke, ya. Nah, maka ini sudah beres. Ini juga sudah, ya, biodata, struktur sudah. Lalu kita masuk merancang tampilan form VB. Maka kita bukalah Visual Basic di komputer masing-masing ya.
Kalau belum ada komputernya, ya tengok aja dari sini ya, dari video ini bagaimana cara merancangnya. Buka Visual Basic. Oke. Nah, ini nanti dia tampilannya. Tapi untuk merancang ini jangan lupa kita harus aktifkan dulu namanya referensi Ado. Ini pilih saja open ya. Lalu kita atur dulu dia startup-nya, center screen. Lalu kita lebarkan ya. Oke. Kita aktifkan referensinya dulu ya. Kenapa referensi? Karena kita menggunakan Ado ya. Caranya project, pilih references, lalu carilah di situ Microsoft Active Data Object 21 Library. Ini dia. Checklist. Kalau sudah oke kan? Iya, sudah aktif lah referensinya. Yang kedua, kita tambahkan komponen. Jangan lupa komponen yaitu data grid. Karena data grid itu berfungsi untuk menampilkan. Nah, ini objek data grid seperti ini. Ya, maka kita tekan saja Ctrl T pada keyboard. Carilah dia Microsoft Data Grid. Nah, ya di atas lah DC Data Grid ini. Data Grid Control. Ya, kalau sudah oke kan saja. Nah, maka dia akan masuk di sini. Oke. Nah, kita rancanglah tampilan form sebagai berikut. NIM, nama, alamat, jurusan grup, lalu text boxnya, lalu tombol, lalu data grid ya. Maka kita buatlah dari label. Double klik label. Nah, ini supaya rapi, auto size-nya atur dia true. Lalu fontnya kita lebarkan, kita buat saja dia menggunakan Gopher ya. Kita buat saja dia 14. Oke kan? Ya agak besar ya. Nah, baru kita atur posisinya di sini. Di bagian caption kita carilah dia NIM, kita ketikkan NIM ya kan? Lalu kita copy, Ctrl C, Ctrl V, jawab no ya. NIM. Setelah itu nama, Ctrl V, jawab no. Lalu alamat ya, Ctrl V lagi, no. NIM, nama, alamat, apalagi sini NIM, nama, alamat, jurusan dan grup ya. Ini jurusan. Yang terakhir Ctrl V, jawab no. Kita buat di sini grup ya. Oke, sudah untuk labelnya. Lalu text boxnya kita tambahkan biar sama dia besarnya, isiannya. Ini kita hilangkan dulu teksnya. Teks satunya hilangkan. Lalu biar lebih menarik bentuknya, ini yang flat aja kita buat. Setelah itu kita atur dia fontnya biar sama tadi. Cooper juga ya, yang 14. Oke, nah biar sama isinya. Nah, kalau sudah kita copy saja, kan udah di format nih ya. Ctrl C, Ctrl V, jawab no. Nama agak sedikit lebih banyak dia, kita lebarkan. Ctrl V, ya, dan seterusnya ya. Begitu juga untuk alamat. Ctrl V, jurusan kecil saja ya. Ctrl V, jawab no. Ini juga kita buat kecil saja dia. Oke. Sudah ya. Lalu kita tambahkan tombol. Tambahkan tombol sebanyak 3. Ya, tombol. Kita ganti di sini simpan pada bagian captionnya ya. Simpan. Iya. Lalu batal. Yang terakhir keluar. Oke. Lalu kita masukkan data grid-nya. Data grid-nya double klik saja. Lempatkan di bawah ya. Nanti dia berfungsi menampilkan data yang sudah kita input. Baru kita input dia langsung masuk ke bagian data grid-nya. Seperti seolah-olah dia dalam bentuk tabel menampilkan datanya ya. Oke. Nah, kalau sudah jangan lupa kita kasih nama. Yang ini tadi namanya di bagian name ya, T-name. T itu hanya untuk menandai bahwasanya dia objek text box ya. T nama, T
T alamat, T jurusan, dan T grup. Oke, yang ini namanya C. C simpan, C simpan, C batal, C keluar. Oke, kalau yang ini nggak usah dikasih namanya, udah data grid 1 ya. Oke, maka siaplah kita di bagian merancang tampilan form. Maka kita masuk ke bagian program. Ya, program yang pertama deklarasi variabel koneksi record set. Hanya membuat seperti ini saja. Caranya bagaimana? Kita masuk ke bagian kode program, ini general declaration, maka kita ketikkan dim yang pertama CN, dim CN S ADODB titik connection. Iya, yang kedua dim RS S ADODB titik record set. Nih, ya. Yang pertama. Dari slide kita ini dia ya. Yang kedua, programnya, bagian program, kita akan masuk ke bagian form activate, lalu kita ketikkan kode program berikut ini untuk mengkoneksikan database kita. Iya, maka kita double klik form, kita ganti dia yang activate biar sesuai ya. Activate. Maka kita ketikkanlah kode program berikut ini. Yang pertama adalah set CN sama dengan new ADODB connection. Set CN, ya, set CN sama dengan new ADODB titik connection. Enter. Lalu apa lagi di sini? CN titik provider. CN titik provider, cari provider sama dengan petik ganda, ketikkanlah nama providernya. Microsoft titik Z titik OLEDB titik 4 titik 0. Tutup petik ganda. Kita lihat ya, Microsoft titik Z OLEDB. Oke. Lalu cursor locationnya CN titik cursor location sama dengan cari add use client ya, use client. Lalu kita membuka database CN titik open, nama databasenya adalah tadi VB9.mdb ya, sama ya biasanya. Lalu kita masuk ke bagian ini tadi connectionnya, sekarang ke record setnya. Set RS sama dengan new ADODB titik record set. Iya, ya kan, sama formatnya kan, set. Lalu kita buka tabelnya, RS titik open ya. Yang kita buka adalah nama biodata, nama tabelnya CN, 2,3. 2,3 itu pilihan dari tabelnya ya. Yang berikutnya adalah kita set data grid 1. Oke, kita set data grid 1. Ini tadi data grid yang kita tambah ya. Titik data source sama dengan diambil dari RS. Oke. Nah, ini masih di program pertemuan yang 8 ya, ke-8. Bagaimana dia berfungsi untuk menampilkan data dari database akses ke program. Coba kita lihat, kita jalankan dulu. Iya. Iya, ini VB9 MDB. Oh, ininya belum. E-nya ya. Dia di E.2/VB9.mdb ya. Oke, lihat ya, menampilkan. Nah, ini dia tampilkan, masih kosong dia. Tabel kita kosong dia. Nah, NIM nama, alamat jurusan, grup. Karena kita mau buat program simpan. Nah, bagian program ini hanya untuk menampilkan data, ya. Maka kita masuk ke program berikutnya, yaitu program simpan data. Nah, ini untuk menyimpan data ini seperti ini. Maka kita masuklah dulu ke desain form kita double klik dia tombol simpan, karena eventnya adalah ketika kita isi data, isi data, lalu kita klik tombol simpan, maka masuklah dia ke dalam tabel. Maka eventnya ketika tombol simpan diklik. Double kliklah C simpan. Kita mulailah dengan kode programnya ini. rs.add new. Langsung dia. rs.add
add new. Add new ada ya. Lalu rs kita panggil dia nama filenya adalah name sama dengan ya tname titik text. Nah, ini artinya kan buat data atau isi data pada file name dari objek tname. Nah, udah tinggal ditambahkan aja lagi rs file nama ya, nama sama dengan tnama titik text. rs apalagi alamat ya. Jadi sesuaikan dia urutan filenya, itu gunanya membuat struktur file tadi di dalam tabel biar kita tahu urutannya. T alamat titik text. rs jurusan ya, jurusan sama dengan T jurusan titik text. Lalu rs group sama dengan T group titik text. Nah, Bang terangkan lagi ya. Ini fungsinya membuat atau menyediakan rekod baru. Ya. Sediakan rekod baru. Setelah disediakan rekod kosong yang baru, maka isi datanya. Isi data apa? Untuk file name diisilah dari tname. Apa yang kita input di tname itulah yang akan ditambahkan pada file name, file nama, file alamat, file jurusan dan file group. Inilah maksud dari baris kode program berikut ini. Ya. Kalau sudah kita update rs.update. Ya. Kalau sudah update kita kasihlah pesan ya kan. Kita lihat ini update pesannya, data sudah tersimpan MSG box. Kita sudah belajar dialog box ya kan. Misalnya data sudah tersimpan. Kita kasih dia informasi pemberitahuan. Kalau sudah kita kosongkan dia, ini fungsinya mengosongkan objek-objek text box tadi, dikosongkan, kan sudah diisi supaya nampak dia seperti ada apa ya, interaksinya. Data yang sudah tersimpan kita kosongkanlah dia. Yang pertama tname titik text sama dengan petik ganda, ini fungsinya mengosongkan objek text box. tnama titik text sama dengan ya T alamat titik text sama dengan lalu T jurusan titik text sama dengan lalu yang terakhir T group titik text sama dengan oke, dikosongkan dia. Maka sudah selesailah untuk program yang nomor 5 untuk program simpan. Oke, kita lihat lagi 2 slide lagi ya. Kita buat program batal. Program batal itu sama dengan program mengosongkan. Ya, berarti kita kembali ke desain ya adik-adik. Setelah itu kita double klik di batal karena kita akan memberikan event pada tombol batal. Jika tombol batal diklik, maka ini dia, ya kan? Apa yang muncul? Kita ulangi lagi, batal diklik. Nah, maka copy aja ini. Nah, sama isinya, yaitu mengosongkan. Ctrl V, sama isinya ini ya. Mengosongkan. Nah, ini dia. Yang terakhir, untuk keluar. Keluar itu keluar dari program. Biasanya kalau kita keluarkan, kita klik tombol X-nya ini. Nah, sekarang kita tambahkan dia tombol keluar. Perintah untuk keluar di Visual Basic, cukup kamu tambahkan unload me. Itu sama dengan menutup tombol close-nya pada aplikasinya. Ya, ini pada aplikasinya ini. Oke. Sudah selesai kita membuat program simpan data. Kalau sudah, coba kita jalankan dulu ya. Oke. Kita isi datanya 1111. Namanya si Bagas. Contoh ya. Bagas. Alamatnya di Medan, jurusannya KA, grupnya KA21A. KA20A contohnya ya. KA20A. Kalau sudah kita simpan. Srek. Lihat, data sudah tersimpan. Oke. Nah, masuklah dia kemari. Nah, langsung masuk dia kan. Program simpan. Kalau sudah masuk kemari, bisa dipastikan dia juga sudah tersimpan di dalam database atau tabel yang sudah kita rancang tadi dengan Microsoft Access. Kita tambah data kedua. 2222. Namanya misalnya si Dina. Alamatnya di Siantar. Ya, jurusannya MI. Grupnya MI20A. Contoh ya. Kalau sudah kita simpan lagi.
masuk lagi dia, ya kan? Nah, inilah program simpan data dengan metode add new yang ada pada Ado. Nah, fungsi batal ini bagaimana? Contoh, kita isi 333. Ya, namanya si Koni misalnya ya, alamatnya di Tebing. Jurusannya adalah TK. Grupnya TK 20A. Salah udahlah. Nggak jadi gitu kan. Batal, mau disimpan ini datanya. Klik saja tombol batal. Maka dia akan dikosongkan. Oke. Ya. Nah, itu dia. Gampang ya untuk belajar program Visual Basic ini. Untuk program simpan, kita sudah belajar program tampil, program simpan. Nanti kita buat program cari, edit, hapus untuk program selanjutnya. Ya. Nah, ini dulu. Kalau keluar gimana? Kita klik aja keluar. Biasanya kita kan kalau mau keluar atau menutup aplikasi ini adik-adik, yang ini kita gunakan. Ya kan? Nah, bagaimana kalau kita tambahkan tombol? Boleh saja kita klik keluar, maka dia keluar dari aplikasi. Ya, kalau kita jalankan kembali, maka dia muncul lagi, ya kan? Seperti ini. Oke, bisa ya. Nah, ini dia untuk program Visual Basic. Bagaimana langkah-langkahnya, persiapannya, algoritmanya dan programnya. Ya, diawali dengan deklarasi dulu ini. Ya, lalu bagaimana menampilkan, ditampilkan dulu. Lalu inilah dia program simpannya, dan ini program batalnya, yang ini program keluarnya. Ya. Nah, sesuai dengan di bahan materi kita, slide kita. Jadi kalian bisa tinggal ikuti sesuai slide kita, atau lewat video ini kalian ikuti nanti langkah-langkah membuat program simpan data dengan teknik Ado. Bisa ya, adik-adik semua ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat pagi semua.